Sebagai wujud kepedulian kepada hewan, Let's Adopt Indonesia, sebuah komunitas penyelamat hewan terlantar, melakukan kegiatan TNR atau Trap, Neuter, and Return atau sterilisasi kucing liar dan melepas liarkan kembali. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan hewan serta mencegah overpopulasi pada hewan kucing. Beginilah salah satu aksi dari Let's Adopt Indonesia, sebuah komunitas penyelamat hewan terlantar. Dalam aksinya tersebut, Let's Adopt Indonesia bekerja sama dengan Kebun Raya Bogor melaksanakan kegiatan trap, neuter, return atau tangkap, steril, hingga melepas kembali di habitat awal bagi kucing liar di kebun raya dan sekitarnya. Hal ini sebagai upaya menekan kasus overpopulasi serta mewujudkan kesejahteraan pada hewan, mencegah kasus penelantaran, hingga benturan antara manusia dengan hewan yang marak terjadi. Komunitas ini mulanya didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar di jalan, seperti anjing dan kucing. Let's Adopt Indonesia turut memberikan pengobatan kepada kucing-kucing hasil tangkapan atau lainnya yang mengalami gangguan kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif guna memulihkan kembali kondisi kucing seperti sedia kala. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Carolina Fajar selaku Head of Operations of Let's Adopt Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mbak Carolina. Apa kabar, Mbak? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih. Oke. Sebelumnya kita mengapresiasi dulu nih apa yang Mbak Carolina dan teman-teman lakukan di sana untuk menyelamatkan hewan-hewan terlantar dan melakukan sterilisasi dan melepas liarkan kembali. Nah, ini aksinya boleh diceritakan, Mbak, dari kapan mulai dan apakah cukup berhasil untuk menekan populasi kucing yang sangat over ya, kalau kita lihat di mana-mana selalu ada kucing liar soalnya. Bagaimana, Mbak? Apakah sejauh ini cukup bisa menekan populasi kucing yang kira-kira over kalau di daerah Jabodetabek? Iya, sebenarnya kalau secara statistik sih belum ada ya sampai saat ini jumlah pasti kucingnya itu ada berapa. Tapi memang secara kasat mata kita bisa bilang bahwa memang overpopulasi itu nyata adanya. Jadi di mana-mana kita berjalan gitu, kita melihat ada kucing, mungkin 2 atau 3 gitu ya, dalam jarak mungkin 100 atau 200 meter gitu. Tapi nanti setelah 200 meter itu kita akan melihat lagi gitu kucing yang lain gitu. Dan itu baru yang terlihat. Yang tidak terlihat itu jumlahnya jauh lebih banyak gitu loh. Jadi di sini sebenarnya kalau mau dibilang overpopulasi di beberapa tempat iya, meskipun di beberapa tempat lagi mungkin saat ini belum overpopulasi, tapi akan menjadi overpopulasi jika tidak disteril kucing-kucingnya. Oke. Kalau begitu di daerah mana saja, Mbak, yang kira-kira atau biasanya kucing ini overpopulasi dan bagaimana untuk menentukan lokasinya? Apakah melakukan mapping terlebih dulu, Mbak Carolina? Nah, biasanya itu lebih ke public places sih. Jadi tempat-tempat umum seperti pasar ya yang paling gampang orang menemukan kucing gitu. Terus stasiun mungkin atau tempat-tempat ibadah, taman umum. Jadi memang banyak sekali dan tidak menutup kemungkinan di beberapa pemukiman juga banyak gitu. Sementara untuk kegiatan TNR kami biasanya memang melakukan semacam survei dulu sih untuk melihat seberapa urgent kegiatan TNR ini perlu dilakukan dan berapa kira-kira target kucingnya gitu. Jadi dari situ baru kita bisa memutuskan apakah kita mau melakukan ini dalam waktu 1 bulan kah atau kalau misalnya jumlahnya sedikit 2 minggu kah gitu. Jadi memang selalu kita mapping dulu. Jadi melakukan mapping terlebih dulu ya agar aksinya juga lebih tepat sasaran. Nah, kalau untuk proses TNR-nya sendiri untuk menangkap kemudian sterilisasi dan melepaskan kembali ke tempatnya mereka semula, ini bagaimana SOP atau prosesnya, Mbak Carolina?
Jadi untuk SOP-nya itu yang pertama adalah kita bekerja sama dengan komunitas setempat. Hmm. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita memang bekerjanya di daerah Bogor ya kita mencoba mencari komunitas lokalnya. Lalu kita bekerja sama untuk menangkap kucing-kucing yang ditangkap ini akan dibawa ke klinik. Mhm. Di klinik nanti akan diperiksa apakah kucingnya cukup sehat untuk di steril atau kucingnya sakit. Jika kucing sakit, maka akan diobati dahulu sebelum disteril. Sementara kucing yang sehat bisa langsung disteril dan mereka akan tinggal dulu dirawat inap di klinik selama 3 sampai 5 hari, tergantung kondisi. Dan setelah itu mereka bisa dilepas ke tempat asal mereka ditangkap. Oke, Kurang jadi lebih ada seperti itu. kerjasama dengan klinik ya. Apakah ada kerjasama juga dengan dokter-dokter di sana, Mbak, yang menjadi relawan tentunya di komunitas ini? Nah, kita bekerja sama dengan klinik sih. Jadi Hmm. nanti hewan-hewan yang memang udah ditangkap ini akan dibawa ke klinik gitu. Mhm. Cuma untuk beberapa tempat seperti yang waktu itu kami lakukan ke Kepulauan Seribu, di sana karena tidak ada klinik, jadi kami membawa tim dokter kami ke Hmm. sana untuk Baik, mensterilkan. jadi dokternya sendiri yang ikut dengan tim untuk melakukan jemput bola ya ke lokasi untuk Iya, mensteril kucing-kucing yang ada di sana. wah, betul. Oke. Itu karena di tempat targetnya tidak ada klinik. Mhm. Oke, luar biasa sekali ini timnya. Nah, lalu bagaimana, sudah sejauh mana juga daerah-daerah yang sudah dilakukan sterilisasi untuk hewan-hewan kucing? Untuk saat ini kami sudah bekerja di daerah Bekasi, di Mhm. pasar, kemudian kami juga sempat ke Malang, Jawa Timur, dan di sana kami melakukan sterilisasi untuk kucing-kucing di daerah Kebun Bibit Mojolangu. Kami pernah juga ke Pulau Pramuka, Mhm. ke Kepulauan Seribu, lalu kami ke yang paling terbaru ini adalah Kebun Raya Bogor dan wilayah sekitarnya. Mhm. Jadi ruang lingkupnya masih di skup Pulau Jawa ya, Jabodetabek begitu? Pulau Jawa, Oke. betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami akan bisa ke tempat yang lebih diperlukan. Mhm. Baik, nah kucing-kucing yang sudah disteril, kemudian dilepas liarkan kembali, ini apakah ada proses follow up-nya atau proses monitoringnya kembali untuk memastikan kucing-kucing yang sudah disteril, mereka tetap sehat dan bisa beraktivitas kembali begitu seperti sedia kalanya? Iya, iya, kurang lebih seperti itu. Mhm. Itu salah satu fungsinya kita bekerja sama dengan komunitas setempat, di mana mereka nanti akan memonitor kondisi kucing-kucing setelah steril. Mhm. Apabila memang ternyata ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya jahitannya terbuka atau dia ada luka-luka. Nah, itu kucingnya akan ditangkap kembali dan dibawa kembali ke klinik untuk diobati sampai sembuh, baru nanti kami lepaskan dalam kondisi sudah sehat. Oke, jadi tetap ada proses monitoring agar ya memastikan ya kucing tersebut setelah dioperasi tetap bisa beraktivitas, tetap sehat juga. Nah, tadi kalau kita lihat di tayangan ada relawan ya dari komunitas Mbak Carolina yang menggunakan jaring untuk menangkap kucing. Ini kan nggak Iya. gampang Mbak Carolina untuk menangkap kucing, apalagi ketika dia sudah panik dan merasa ada ancaman, mereka biasanya lebih gesit begitu. Nah, ini untuk relawannya sendiri apakah juga dilatih untuk bisa menangkap kucing dengan mudah? Terutama kan ada juga tadi yang perempuan ya menangkap kucing. Ini bagaimana proses untuk melatih mereka agar bisa langsung menangkap kucing di tempat mereka yang liar? Jadi memang sebenarnya untuk volunteer-volunteer penangkap kucing ini memang boleh aku bilang adalah orang yang memang sudah pengalaman sebelumnya. Mhm. Jadi kami saat ini kami belum berani mengajak volunteer yang memang baru dan belum punya pengalaman untuk menangkap kucing karena resikonya memang banyak ya. Iya. Selain tercakar, kemudian bisa juga kena gigit gitu. Dan ini juga aktivitasnya cukup ekstrim ya, dalam artian kita lari-lari di panas-panasan gitu kan. Jadi kalau misalnya memang belum terbiasa, itu akan sangat menyulitkan bagi volunteer itu sendiri gitu. Jadi memang yang khusus untuk yang menangkap kucing ini adalah
orang-orang yang memang sudah pengalaman sebelumnya menangkap. Oke, jadi yang memang sudah berpengalaman lah ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ya memang cukup berisiko untuk menangkap kucing-kucing liar di jalanan begitu. Baik, Mbak Carolina, kita akan melanjutkan lagi diskusi menarik ini namun usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama Mbak Carolina dari Let's Adopt Indonesia. Mbak Carolina, kalau kita tahu nih ya, kucing itu populasinya memang banyak sekali di jalanan. Nah, tidak sedikit juga kucing-kucing yang di jalanan ini mengalami luka ya, karena banyak juga ada yang kecelakaan karena kendaraan ataupun disiksa oleh warga, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apakah dari teman-teman komunitas Mbak Carolina juga melakukan rescue, menyelamatkan hewan-hewan yang terluka, kemudian dibawa ke rumah atau ke shelter tertentu, Mbak Carolina? Iya, jadi di sini kami tidak hanya Let's Adopt Indonesia ya, tapi juga beberapa komunitas yang serupa itu kami melakukan rescue dan rehome juga. Jadi di sini kami menyelamatkan hewan dari jalan, kemudian kami bawa ke klinik untuk diobati sampai sembuh. Lalu setelah itu kami carikan rumah. Untuk Let's Adopt Indonesia sendiri, kami sekarang ini ada pengobatan gratis untuk hewan-hewan liar yang tidak berpemilik atau hewan yang berpemilik tapi pemiliknya itu mengalami kesulitan finansial. Jadi kami membantu mereka untuk pengobatan anjing atau kucing tersebut. Itu pengobatannya berarti diberikan secara cuma-cuma atau gratis ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya memang hewannya itu sakitnya cukup parah, itu bisa kontak ke kami akan coba lihat dulu apakah memungkinkan klinik untuk menerima. Karena kan klinik tentu ada pasien-pasien lainnya ya, jadi kalau misalnya memang rawat inapnya sedang full, dia nggak bisa terima, ya mungkin kami akan carikan jalan keluar lain gitu. Baik, selama ini pasti sudah lebih dari 2 tahun ya untuk melakukan aksi sosial ini. Selama melakukan rescue untuk kucing-kucing liar di jalanan, apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan atau pengalaman yang sangat berkesan sehingga ini juga bisa menjadi motivasi untuk Mbak Carolina dan tim di sana terus melakukan aksi sosial ini? Sebenarnya untuk pengalaman itu yang berkesan itu banyak sekali. Jadi memang setiap hewan ini memiliki cerita masing-masing ya. Nah, secara general aku bisa bilang di saat kita menolong mereka dalam kondisi terburuk mereka, kemudian kita coba untuk merawat lewat pengobatan atau fostering, merawat sementara di rumah, lalu kita bisa carikan rumah yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kami berikan, itu feelingnya itu tentu sangat bahagia untuk kita semua, gitu loh, yang merawat, yang menolong. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang tidak ternilai ya, kalau aku bilang, nggak bisa diganti dengan uang, gitu loh, perasaannya. Jadi memang kesan-kesan seperti itulah yang membuat kami terus melakukan hal seperti ini. Jadi memang ada kepuasan tersendiri yang membuat Mbak Carolina dan tim sangat luar biasa sukacita ya ketika bisa menyelamatkan hewan kucing. Karena mereka juga makhluk bernyawa yang sama dengan kita. Baik, itu adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan kucing. Nah, kalau langkah untuk intervensi untuk warga atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sering melakukan penyiksaan terhadap hewan atau ditelantarkan, apakah ada langkah-langkah tertentu untuk mengintervensi hal-hal seperti ini? Biasanya sih kita suka ajak orang tersebut untuk ngobrol gitu ya, ngobrol. Mungkin awal mulanya bercanda-bercanda dulu gitu kan, sampai nanti kita bisa masuk ke topiknya, kita memberikan edukasi gitu. Kalau misalnya memang ternyata memperlakukan hewan seperti ini itu sebenarnya tidak disarankan loh gitu. Kalau misalnya melakukan perawatan
itu harusnya seperti ini gitu. Jadi kami berikan edukasi semacam itu supaya orangnya bisa lebih mengerti dan lebih bisa membuka mata dan hatinya. Tapi kalau misalnya memang terus berlanjut, misalnya dia memang udah terlanjur benci sekali dengan hewan-hewan tertentu, biasanya paling kita cuma bisa bilang, ya kalau misalnya emang nggak seneng ya nggak usah dipaksakan. Tapi jangan juga melakukan kejahatan terhadap hewan itu, gitu. Jadi ya udah, lebih baik diem aja daripada melakukan sesuatu yang jahat terhadap hewan, padahal hewannya sebenarnya nggak bersalah, gitu kan? Iya. Jadi di sini memang harus diberikan pengertian dan edukasi sih, Oke, supaya jadi bisa lebih mengerti, gitu. baik. Jadi intinya membuka ruang diskusi ya, melakukan pendekatan melalui ngobrol-ngobrol santai agar ya penetrasinya juga bagus dan input yang mereka dapatkan juga lebih baik begitu. Nah, apakah ruang-ruang diskusi seperti ini juga dilakukan di sekolah-sekolah? Karena ini penting juga ya untuk menanamkan sikap cinta pada hewan sejak dini. Betul. Jadi kami dari Let's Adopt Indonesia juga punya program untuk education. Di sini kami melakukan kunjungan ke sekolah. Iya. Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan ada juga kemarin kita sempat Zoom ya dengan universitas untuk melakukan semacam awareness gitu loh, terhadap kesejahteraan hewan secara umum. Oke, jadi intervensi untuk masyarakat tadi juga sudah dilakukan dengan cara membuka ruang diskusi dan juga dilakukan kepada sekolah-sekolah juga ya agar bisa meningkatkan sikap cinta pada hewan-hewan sekitar. Iya, Baik. diusahakan sedini mungkin mereka itu harus memiliki kesadaran bahwa hewan itu hidup bersama dengan kita, gitu loh. Hewan itu bukan barang, bukan barang mati yang bisa dibuang begitu aja. Baik. Sejauh ini apa saja Bu tantangan, kesulitan atau rintangan untuk mengelola tim ini untuk terus bisa melakukan aksi sosial, melakukan penyelamatan kepada hewan, melakukan sterilisasi dan melepas liarkan kembali? Apa saja tantangan, hambatan, rintangannya, Mbak Carolina? Sebenarnya kalau tantangan secara internal dalam artian hubungan antara komunitas itu bisa kita diskusikan. Jadi kalau misalnya pun ada mungkin misunderstanding atau kesalahpahaman itu bisa didiskusikan. Yang sebenarnya lebih nggak bisa diapa-apain itu adalah faktor cuaca sih. Jadi kalau misalnya kita menangkap atau melepas kembali itu tiba-tiba mendung dan hujan gitu, itu yang nggak bisa diapa-apain. Itu tantangannya lebih ke sana sih kalau aku bilang. Jadi faktor eksternal. Baik, jadi permasalahan atau tantangannya ini justru di faktor eksternal ya, bukan internal karena ya cuaca kita tidak bisa tebak ya. Jadi ya hoki-hokian juga kalau ingin melakukan aksi sosial ini. Ya. Baik, terakhir Mbak Carolina, apa pesan Mbak Carolina untuk masyarakat luas, untuk pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama yuk kita cintai hewan karena mereka juga makhluk hidup yang memiliki nyawa seperti kita. Hewan, jadi kucing atau anjing liar yang berada di jalan itu mereka kalau boleh memilih mereka juga mau punya rumah, punya keluarga. Tapi apa daya mereka lahir dengan kondisi mereka harus hidup di jalan. Jadi tolong jangan perburuk kondisi mereka dengan melakukan kejahatan terhadap mereka. Mereka tidak bersalah, mereka juga pengen hidup dengan lebih baik, mereka hanya mencari makan. Itu aja sih. Terus mungkin untuk pesan-pesan buat teman-teman yang memang suka memberi makan kucing, bisa lakukan sterilisasi juga. Karena memberi makan kucing itu sudah setengah jalan. Yuk diteruskan dengan penambahan sterilisasi ini supaya kucing-kucing juga hidupnya bisa jauh lebih sehat dan overpopulasinya bisa dicegah sedini mungkin. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah ya untuk bisa menekan angka overpopulasi dari hewan kucing dan tentunya juga bisa meningkatkan sikap cinta pada hewan. Terima kasih Mbak Carolina telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Carolina, salam untuk teman-teman di sana. Ya, terima kasih.
Pemirsa, komunitas peduli anak dan Sungai Deli menjaga kelestarian Sungai Deli. Seperti apa aksinya? Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.